Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lubis Bambang Purnama, SKM MKes, sebagai dosen tetap pada program studi sanitasi, program Diploma 3 jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Bandung. Sebagai pendidik, saya berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi khusus bidang pengajaran. Kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 3 untuk pembelajaran teori. Mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 membahas konsep, prinsip, dan penerapan sistematis pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor industri dan organisasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen organisasi lainnya secara berkelanjutan. Pembelajaran difokuskan pada pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan menekankan pencapaian-capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap profesional. Materi ini dibahas mencakup kebijakan dan komitmen manajemen K3, perencanaan K3, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pengendalian risiko, penerapan SMK 3 berdasarkan peraturan nasional dan standar internasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan ISO 45001. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah SMK 3 ini ada 3 capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran 1, 3, dan 4. Dengan komposisi capaian pembelajaran 1 sebanyak 50%, lulusan harus mampu melaksanakan program pelayanan sanitasi lingkungan dan yang dilandasi etika profesi. Kemudian capaian pembelajaran 3 sebanyak 30%, lulusan harus mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang sanitasi lingkungan. Dan capaian pembelajaran 4 sebanyak 20%, lulusan mampu menyusun laporan pada bidang sanitasi lingkungan. Maka capaian pembelajaran ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa harus mengenali standar internasional sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berbasis ISO 45001 serta memahami setiap klausulnya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kedua, mahasiswa harus mampu mengenali standar nasional sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 serta memahami setiap dokumen persyaratannya. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ketiga, mahasiswa harus mampu menyusun dokumen-dokumen keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan audit SMK 3. Proses pembelajaran mata kuliah SMK 3 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus dalam bentuk tatap muka atau virtual dengan menggunakan Zoom, Meeting, dan Google Meet. Dan juga asinkronus bisa melalui WhatsApp dan GCR. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah SMK 3 ini, yang pertama dengan metode ceramah, kemudian discovery learning, kemudian student center learning dengan mengedepankan interaktif mahasiswa dengan diskusi kelompok dan juga penugasan secara mandiri, dan juga problem based learning
dengan menguatkan pemahaman dan konsep, dengan memberikan studi kasus yang bisa dianalisis oleh mahasiswa dan bisa direpresentasikan bersama-sama di pembelajaran kelompok. Kemudian belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar secara mandiri. Mata kuliah ini untuk evaluasi menggunakan evaluasi aktivitas partisipatif sebanyak 50%, kemudian penugasan baik mandiri, kelompok, dan lapangan 10%, kemudian kuis 10%, evaluasi tengah semester 15%, evaluasi akhir semester 15%, dengan total 100%. Untuk referensi pembelajaran mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mahasiswa bisa mengakses modul tentang SMK 3 baik dari buku, jurnal, ataupun riset. Dan juga dikuatkan dengan regulasi dan juga International Standard Organization 45001 tentang standar SMK 3 secara internasional. Dan semua ini sudah disampaikan pada saat kontrak belajar, pada saat awal pembelajaran mata kuliah SMK 3. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk deskripsi mata kuliah SMK 3, dan berikut adalah cuplikan pembelajaran secara sinkronus di kelas SMK 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Mahasiswa Kesenjaya. Luar ya. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali secara tatap nyata ya di pertemuan selanjutnya mata kuliah SMK 3 hari ini untuk program studi sanitasi jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Bandung. Baik teman-teman, saya mengapresiasi kehadiran teman-teman yang sudah sekian hari kemarin dikasih libur semester ya. Dan saya senantiasa berdoa semoga teman-teman senantiasa diberikan kelancaran dan juga kesehatan selama menjalani studi di pendidikan program studi sanitasi lingkungan yang kita cintai ini. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita diskusikan bersama di minggu lalu ya. Dan untuk hari ini saya ingin membawakan topik materi baru terkait penerapan SMK 3 setelah kita berdiskusi bersama pada minggu lalu itu terkait dengan K3 ya. Oke. Baik teman-teman semua, berbicara K3 berarti teman-teman setidaknya kemarin sudah terpapar dengan materi tersebut. Marilah kita refleksi sebentar dulu ya. Ada yang tahu tentang K3? Ya, baiklah. Ya Pak, izin mereview terkait materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin mengenai K3. K3 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, luar biasa ya. Baik, ada lagi teman-teman yang mau review? Silakan Ibu Pristin. Ya Bapak, izin menambahkan dari yang kami pelajari di pekan sebelumnya itu ada juga kami membahas mengenai standar regulasi dari SMK 3 ini sendiri yang terdapat dua standar gitu. Yang pertama ISO 45001 sebagai standar di skala internasional dan juga PP nomor 50 tahun 2012 sebagai regulasi di standar nasional. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Baik.
Baik teman-teman ya. Teman-teman, materi hari ini kita akan membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasar peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Tadi yang disampaikan oleh Saudara Pristin bahwa kita memiliki dua standar untuk penerapan SMK 3 di Indonesia. Yang pertama adalah standar internasional yang merupakan ISO 45001 dan yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang perihalnya sama tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, baik, kita coba lihat di hierarki regulasinya di Indonesia seperti apa. Teman-teman, berbicara ketiga, tadi yang disampaikan oleh saudara Wega ya, bahwa ketiga ini terlahir untuk melindungi, untuk mengurangi dan meningkatkan produktivitas kerja. Ya. Di sini sebelum kita berbicara tentang bagaimana K3, gambaran K3 di Indonesia, marilah kita lihat payung hukumnya seperti apa. Berbicara K3 maka kita akan berbicara sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah apa? Ada yang tahu? Undang-Undang Dasar 1945. Pasal manakah yang berkaitan dengan K3 menurut teman-teman? Teman-teman, berbicara K3 kita harus ingat apa payung sumber dari segala sumber hukum. Tadi UUD 45. Pasal 27 ayat 2 ada yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Lupa. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang ingat ya, itu quote kita hari ini. Selanjutnya, berbicara UUD 45 sebagai payung hukum sumber hukum utama di Indonesia, maka harus diturunkan kepada hierarkinya yang agak lebih rendah, yaitu berbicara K3 maka kita ingat Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 adalah undang-undang pertama yang lahir tentang K3. Kita belum menemukan sampai penerapan SMK 3. Maka kita coba turunkan lagi secara historis. Maka lahir pada tahun 1996 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5, yaitu penerapan SMK 3. Sejak itu maka di Indonesia diwajibkan harus diterapkannya yang namanya SMK 3. Tidak hanya kita berbicara adanya K3 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 70, tapi betul-betul SMK 3 harus diterapkan di sektor industri. Oke, kita lihat lagi perjalanan regulasi teman-teman ya. Pada tahun 2012 lahirlah peraturan pemerintah nomor 50 tentang penerapan SMK 3. Di sini ada satu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa pada tahun 96 penerapan SMK 3 itu terlahir dan pada tahun 2012 lahir kembali peraturan yang sama yang hierarkinya lebih tinggi? Kira-kira ada yang tahu tidak, teman-teman? Kira-kira ada yang mengetahui apa alasan kenapa lahirnya peraturan yang sama dengan hierarki yang lebih tinggi? Ada yang tahu? Saudara-saudara? Izin menjawab, Bapak. Ya, Pal. Silakan, Pal. Ya, baik, Bapak. Kalau menurut saya, dengan adanya penerbitan regulasi baru untuk K3 ini, karena menurut saya kan kita zaman itu kan berkembang ya Pak, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperjelas dan perlu diatur ulang gitu Pak di regulasi yang terbaru di PP nomor 50 2012 ini Pak terkait K3. Karena pun kita mungkin kalau misalkan mengikuti peraturan yang lama ada beberapa hal yang belum diatur atau belum diperjelas di PP yang terbaru gitu Pak. Oleh karena itu PP terbaru ini aturan yang sudah mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman gitu Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, teman-teman, intinya kalau hari ini kita mengenal yang namanya transformasi, maka transformasi itu adalah sebuah
dari 96 ke 2012 itu adalah transformasi. Tapi ada satu yang apa ya, yang menjadi pemikiran dan pertanyaan mendasar bagi kita. Kenapa lahirnya regulasi kebaharuan itu? Kenapa hierarkinya lebih tinggi? Yang tadinya peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, tapi pada tahun 2012 maka regulasi ini ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ada dua faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, sebelum kita berbicara tentang penyakit akibat kerja. Jadi yang pertama itu karena faktor manusianya itu sendiri, atau dalam istilah K3 itu unsafe action. Faktor manusia, faktor pekerja yang atau faktor yang pekerja yang memiliki kapasitas. Yang kedua adalah faktor lingkungan kerja atau faktor beban tambahan atau lingkungan kerja. Faktor kita dan faktor luar intinya. Kalau berbicara penyakit akibat kerja itu tidak jauh dari faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja itu sendiri. Ya, kayak nanti kita ini nyambungnya nanti kepada termasuk hierarki pengendalian. Ada yang masih ingat hierarki pengendalian? Saya Pak. Iya, Neng Wisda apa? Untuk hierarki pengendalian risiko itu ada yang pertama ada eliminasi, ada substitusi, kemudian rekayasa engineering, terus selanjutnya administratif, dan terakhir ada APD. Oke. 5 hierarki. Yang pertama adalah eliminasi. Ya. Kalau bisa kurangi. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Kalau bisa ganti. Yang ketiga engineering control atau faktor ini rekayasa teknologi. Yang keempat adalah faktor administrasi, dan yang kelima baru ya personal protective equipment. Ini adalah langkah paling terakhir. Tapi harus teman-teman ingatkan lagi bahwa yang namanya pengendalian ini, kalau salah satu hasil penilaian kita, hasil asesmen kita, hasil identifikasi risiko kita menemukan dan memberikan nilai yang namanya itu risiko tinggi, minimal teman-teman bukan hanya APD, tapi minimal itu harus ada engineering control. Ingat ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi yang pertama melindungi, menjamin ya bagaimana para pekerja itu tetap sehat dan tidak sakit dan tidak celaka. Oke, kemudian melindungi dari yang namanya kehilangan ya. Kehilangan tadi teman-teman ada yang menyampaikan bahwa bisa menyebabkan kematian. Bisa saja ya. Karena ini berdasarkan risiko. Baik teman-teman ya. Selanjutnya ya, kita memiliki standar. Ya, standar yang kita tadi bahas secara bersama-sama. Oke. Jadi berbicara SMK 3, maka kita akan berbicara sistem. Sistem apa? Sistem manajemen. Berbicara manajemen adalah ilmu dan seni. Bagaimana seni mengelola. Berarti ciri khas dalam sebuah seni dan mengelola atau manajemen itu adalah merupakan siklus yang sustainable, yaitu berkelanjutan. Yang pertama ya, di dalam SMK 3 itu kita akan berbicara tentang komitmen dan kebijakan. Yang kedua tentang perencanaan. Yang ketiga tentang pelaksanaan. Yang keempat tentang pemantauan dan evaluasi. Yang kelima adalah tinjauan manajemen. Setelah tahap kelima ini kita akan masuk lagi ke tahap pertama di tahun baru berikutnya nanti. Kalau memang ditemukan di tahun 2026 ini ternyata tidak zero accident, masih ada insiden atau prevalensi angka kecelakaan kerja ternyata Pak, maka kita sebagai manajemen, karena teman-teman nanti bisa menjadi middle manager, bisa menjadi manager, bisa menjadi pimpinan ya, nanti teman-teman harus mampu mengelola ini. Makanya teman-teman dibekali tentang SMK 3. Oke, baik. Kita coba lihat siklusnya ya. Oke. Di dalam salah satu teman-teman, di dalam salah satu ayatnya. Kenapa
SMK 3 ini seperti harus wajib sekali diterapkan, ya, di dalam regulasi yang kita adopsi nanti, teman-teman baca PP 50 tahun 2012, salah satu ayatnya menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja, baik laki-laki atau perempuan, maka wajib melaksanakan penerapan SMK 3. Ini ya poin penting, teman-teman ingat. Oke. Selanjutnya, coba kita lihat di siklusnya tadi yang kita sudah coba gambarkan, teman-teman. Oke. Nah, ada 5 prinsip yang harus teman-teman ingat dan bawa kemanapun. Berbicara SMK 3, sebelum kita berbicara ISO 45000, karena kita berada di wilayah negara Republik Indonesia, maka kita harus terapkan apa yang namanya 5 prinsip SMK 3 sesuai dengan PP 50 2012. Yang pertama, komitmen dan kebijakan. Berbicara komitmen, kita berbicara dari pucuk. Tapi pucuk ini harus sampai ke akar. Analoginya seperti itu. Jadi, komitmen dan kebijakan ini harus dilahirkan, harus keluar dari yang namanya pucuk pimpinan, baik direktur, komisaris utama, ya, atau direksi pimpinan. Nah, tidak hanya komitmen ini harus harus diimplementasikan, lahirnya tentang kebijakan. Berbicara komitmen bukan hanya dilisankan, tapi komitmen ini harus ada bukti tertulis, dituangkan, bahkan dipublikasikan. Kalau kita nanti main ke industri, kalau kita nanti akan melaksanakan PBL, PKL, atau teman-teman magang di industri, nanti di depan itu akan ada komitmen. Saya sebagai pimpinan berkomitmen untuk menjamin keselamatan seluruh pegawai saya, termasuk pegawai tetap, karyawan, bahkan tamu yang datang. Untuk menjamin komitmen, untuk menjamin implementasinya komitmen ini, maka saya mengeluarkan kebijakan. Kebijakannya mematuhi peraturan, mengikuti rambu-rambu yang ada, mengetahui instruksi kerja. Ya, itu tiada lain salah satu implementasi penerapan SMK 3 yang harus berawal terlahir dari yang namanya pimpinan. Yang kedua, baru itu turun kepada para divisi, para manajer lapangan. Maka harus adanya perencanaan. Di sini berbicara perencanaan, maka di sini kita berbicara pengkajian, asesmen, identifikasi, risk assessment, identifikasi bahaya. Teman-teman bisa menggunakan apa kemarin sudah ya tentang hiradisi. Di sini di perencanaan. Kalau memang belum ada perencanaan harus direncanakan. Ya, karena yang namanya identifikasi itu masuk perencanaan, termasuk teman-teman harus membuat program yang namanya program K3. Lomba K3 di bulan K3. Pengecekan berkala para pekerja. Itu masuknya di perencanaan SMK 3. Yang ketiga adalah implementasi atau penerapan. Seperti halnya kemarin teman-teman sudah belajar di ISO 45001 tentang standar SMK 3 internasional. Teman-teman sudah belajar ada rumus sederhana PDCA. Plan, Do, Check, Action. Baik, teman-teman semua, apakah sudah paham? Paham. Oke. Terima kasih teman-teman atas proses hari ini. Untuk topik materi pembelajaran hari ini, saya kira secara tetap nyata kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelum kita beranjak, kita refleksi dulu sebentar. Oke. Dari materi hari ini tentang bagaimana penerapan SMK 3 versi peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ini, kira-kira apa yang bisa teman-teman simpulkan? Saya Pak. Ayo.
Baik Bapak, saya izin mereview terkait perkuliahan yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait sistem manajemen K3. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau peraturan ini adalah peraturan yang lebih dalam dari peraturan-peraturan sebelumnya dan hierarkinya pun lebih tinggi, yaitu di peraturan pemerintah. Dan di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ini membahas lebih dalam terkait sistem penerapan sistem manajemen K3, di mana pelaksanaannya itu ada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action untuk keberlanjutan dari industrinya sendiri. Nah, di peraturan ini pun membahas tentang komitmen baik dari pemilik industri atau pemrakarsa untuk melindungi para pekerjanya agar produktivitas pekerjaannya bisa meningkat. Mungkin cukup sekian, Bapak. Luar biasa sekali. Oke. Sangat komprehensif sekali. Terima kasih, Neng siapa? Neng Nurma ya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, dengan telah terefleksikannya materi topik hari ini oleh teman kita yang luar biasa, maka materi untuk hari ini saya kira cukupkan sampai di sini. Tapi bukan berarti ini adalah akhir dari perjuangan pembelajaran kita. Masih ada topik-topik nanti kita akan sambung di minggu ke depan. Tapi saya akan tetap ingatkan kepada teman-teman ya, karena teman-teman ini sebagai pembelajar yang luar biasa yang nantinya akan berada di universitas kehidupan yang sebenarnya. Saya akan selalu ingatkan kepada teman-teman ya, sebagai mahasiswa yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman mulai dari tingkat 1 dulu ya. Teman-teman itu boleh salah, tapi satu hal yang tidak boleh kata saya, apa? Tidak boleh berbohong. Itu adalah integritas tertinggi bagi teman-teman. Dan juga teman-teman ya, saya ingin menyampaikan bahwa dimanapun dan kapanpun jadikanlah setiap orang itu adalah guru, setiap tempat itu adalah kelas, setiap senyuman kita adalah ibadah, dan setiap aktivitas kita adalah amal kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Tetaplah untuk tetap bahagia dalam setiap hari dan menjadi versi yang terbaik. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kegiatan pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi dasar pertimbangan tim penilai PDD UKTP dan tentunya memberi nilai manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.